Perkenalkan, nama saya Robin Felix Saman dengan NIM 064102400028. Di sini saya akan mempresentasikan tulisan ilmiah saya dengan judul Perbandingan Efisiensi Protokol Aloha dan Slotted Aloha dalam Jaringan di Krabel. Apa itu protokol Aloha? Protokol Aloha adalah salah satu dari sekian banyaknya protokol akses acak yang memungkinkan perangkat mengirimkan data tanpa memverifikasi statusnya terlebih dahulu. Keunggulan utama dari protokol ini adalah kemudahannya dalam membangun. Sebagai hasilnya, protokol ini sangat cocok untuk sistem dengan sedikit perangkat serta kebutuhan koneksi data yang terjadi secara berkala. Namun, tabrakan data mungkin terjadi jika menggunakan metode ini, dan kemungkinannya bertambah seiring dengan jumlah perangkat yang digunakan. Akibatnya, Aloha bukanlah pilihan terbaik untuk jaringan dengan banyak lalu lintas, karena efisiensi maksimumnya hanya sekitar 18,4%. Nah, saya perbandingan antara protokol Aloha dan slotted Aloha, jadi saya harus menjelaskan keduanya terlebih dahulu. Ah, apa sih slotted Aloha itu? Protokol Aloha memiliki perluasan yang disebut slotted Aloha. Jadi bisa dikatakan dengan bahasa sekarang ya, slotted Aloha ini bisa dibilang bahwa kalau slotted Aloha ini updatean dari si protokol Aloha tadi yang membagi waktu transmisi menjadi interval yang konsisten dan dapat diprediksi guna mengurangi kemungkinan tabrakan. Perangkat hanya mengirimkan data di awal slot. Efisiensi transmisi data ditingkatkan menjadi 36,8%. Dengan metode ini, protokol akses media yang mengikuti slotted Aloha menciptakan dasar yang kuat untuk sinkronisasi waktu selama pengiriman data, khususnya dalam jaringan dengan banyak lalu lintas. Metode ini membuat manajemen saluran lebih mudah dengan membuat sistem lebih terstruktur. Meskipun demikian, mencapai sinkronisasi waktu antar perangkat menimbulkan kendala karena sumber daya atau protokol tambahan yang diperlukan untuk mencapainya. Meskipun demikian, banyak sistem kontemporer termasuk TDMA dan protokol dalam jaringan seluler dan komunikasi satelit terus mengandalkan prinsip pengoperasian slotted Aloha. Perbandingan efisiensi dan penerapannya. Dalam hal komunikasi terputus-putus berskala besar dalam sistem IoT dan jaringan sensor, protokol Aloha dan slotted Aloha masih relevan dalam jaringan Nikrabel saat ini. Menurut studi terkini, Aloha murni lebih cocok untuk sistem dengan lalu lintas rendah dan implementasi yang sangat dasar, sedangkan protokol slotted Aloha lebih efisien dan karenanya lebih baik dalam situasi pengguna yang padat, dalam situasi jaringan yang menimbulkan throughput lebih tinggi dan risiko tabrakan lebih rendah. Slotted Aloha adalah pilihan yang lebih baik karena efisiensi teoritis maksimumnya sebesar 36,8%, yang hampir dua kali lebih tinggi dari efisiensi maksimum Aloha murni yaitu 18,4%. Lebih jauh lagi, protokol TDMA yang menggunakan slotted Aloha sebagai fondasinya digunakan dalam sistem komunikasi satelit dan RFID. Selain itu, meskipun efisiensinya buruk, protokol Aloha tetap digunakan dalam sejumlah skema komunikasi SIGBE dan LoRaWAN karena ringan dan menggunakan daya yang sangat sedikit. Jadi, jika kesederhanaan, sinkronisasi, atau efisiensi lebih penting bagi sistem akan menentukan protokol yang digunakan. Di sini kita bisa melihat kalau cara kerja dari protokol Aloha. Dari stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, dan stasiun 4 itu kalau bisa dibilang dikatakan protokol Aloha dan slotted Aloha memiliki cara kerja yang cukup jauh ya cukup signifikan karena kalau bisa dilihat di sini untuk terjadi tabrakan itu relatif tinggi karena
si pengirim bebas mengirimkan data itu kapan saja. Kalau kita melihat gambar slotted Aloha di sini itu dibagi menjadi slot-slot. Ada sekitar 6 slot di sini yang memudahkan pengirim itu tidak terjadinya data itu tidak terjadinya tabrakan gitu. Dua gambar tersebut saya ambil dari buku Data Communication and Networking dari Frozen edisi 5. Perhitungan throughput protokol Aloha. Rata-rata jumlah frame yang diproduksi oleh sistem dalam satu waktu transmisi frame dikembangkan dengan G. Untuk Aloha Murti ditunjukkan bahwa S sama dengan G min E 2G adalah jumlah rata-rata frame yang berhasil ditransfer. S max throughput maksimum adalah 0,184 ketika G sama dengan 1/2. Lihat latihan untuk detail tentang cara mengatur token S terhadap G menjadi 0 untuk menemukannya. Artinya adalah bahwa 18,4% dari frame akan sampai ke tujuannya jika setengahnya dihasilkan dalam satu waktu transmisi frame. Satu frame dalam 2 periode transmisi frame. Karena waktu yang rentan adalah 2 kali waktu transmisi frame. Kami mengantisipasi bahwa G sama dengan 1/2 akan menghasilkan throughput tertinggi. Jadi selama waktu ini frame akan dapat mencapai tujuannya, bahkan stasiun hanya menghasilkan frame. Perhitungan throughput slotted Aloha dapat dibuktikan bahwa S sama dengan G kali S min G merupakan total min transmisi Aloha barulir yang berhasil. Ketika G sama dengan 1, throughput maksimum S max sama dengan 0,368, artinya 36,8% dari frame yang dihasilkan selama transfer satu frame benar-benar sampai ke tujuannya. Throughput maksimum dicapai dengan G sama dengan 1 karena waktu rentan sama dengan waktu transmisi frame. Akibatnya, satu frame akan mencapai tujuannya jika stasiun menghasilkannya selama periode rentan dan tidak ada stasiun lain yang menghasilkan frame selama waktu tersebut. Kini kita sudah sampai di kesimpulan. Berdasarkan hasil studi ini, slotted Aloha merupakan protokol yang lebih unggul untuk mengendalikan akses ke media melalui jaringan kabel dibandingkan dengan pure Aloha. Dibandingkan dengan input tertinggi pure Aloha sebesar 18,4%, slotted Aloha dapat mencapai hampir 36,8%. Variasi ini muncul karena slotted Aloha secara drastis mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data dengan membagi waktu ke dalam slot yang ditetapkan dibandingkan dengan pure Aloha yang lebih mudah. Slotted Aloha lebih rumit untuk diinstal karena memerlukan sinkronisasi waktu di seluruh perangkat. Oleh karena itu, slotted Aloha lebih cocok untuk jaringan dengan kepadatan pengguna yang lebih tinggi dan tuntutan throughput yang lebih tinggi. Sedangkan pure Aloha lebih tepat untuk jaringan dengan lalu lintas rendah dan kebutuhan implementasi yang minimal, khususnya untuk sistem nikabel dan IoT. Kedua protokol terus memainkan peran penting dalam membentuk masa depan teknologi komunikasi. Sekian, terima kasih dari saya tentang presentasi karya tulis ilmiah saya dengan judul perbandingan efisiensi protokol Aloha dan slotted Aloha dalam jaringan kabel. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.